Ala pasak pulang baru jam 10. Nah udah kok jawab 11. Besoknya ala semalam kan 11. Ini tambahlah setengah jam. Nah, tumbanglah Pak. Hati-hati. Ya. Sehat maksiat banyak. Lapang bukan pada ketaatan dilakukan. Sayang. Ya, padahal termasuk nanti yang akan ditanya 4 itu diantaranya apa? Umurmu kau gunakan kemana? Badanmu kau habiskan kemana? Itu 4 pertanyaan diantaranya 2 itu. Termasuklah ilmu. Nah, jadi udah mengaji, alhamdulillah. Kalau bisa, idealnya, ya yuk sama-sama kita amalkan. Ya, yang berbicara ini kan belum tentu lebih hebat daripada yang mendengar. Kebetulan aja ini. Mau orang sini mendengarkan saya bercakap. Apakah yang lebih hebat yang bercakap ini? Belum tentu. Sama-sama berdoa. Ya, sama-sama berdoa. Ini kan banyak. Saya sendirian. Yang banyak itu lebih layak untuk mendoakan yang sendirian. Maka ustaz-ustaz ini perlu banyak didoakan. Supaya lurus. Tak melenceng. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Doakan kami nih. Ustaz-ustaz nih. Supaya lurus. Nah, tak terbolik fatwa itu. Tak tercemar fatwa itu. Itunya. Ya. Nah. Dan beberapa daripada orang yang alim hanya membinasakan akan dia oleh ilmunya, kan diingatkan juga kan? Disebut orang alim, ustaz, muallim ya kan? Kiai kan? Kena kan? Kena lah. Semua kena kan? Kena. Tadi orang abid, ini orang alimnya. Kena. Siap ya siaplah. Jadi bukan hanya siap menyampaikan, harus siap dikritisi, diarahkan. Jadi bikin kadang orang alim tuh sombong, yaitu umat nggak nasehatin, asik muja-muji saja, lupa, ya naik terus. Padahal makin tinggi kalau jatuh makin sakit, hancur pun. Nah inilah perlu kontrol, perlu ada yang ingatkan. Ya, Bapak, Ibu, ya, saya dulu kalau ngomong tuh kayak peluru, cepat. Itu ada orang-orang yang mengingatkan saya, baik itu murid saya, ibtidai, istilahnya dulu mantan. Atau yang memang di atasan abangannya lah saya. Itu ada yang ngontrol saya. Alhamdulillah sadar. Saya nggak ngamuk alhamdulillah. Dan sampai sekarang berusaha. Saya bilang di antara sekarang ini yang putus, yang nggak baik kita katakan, boleh bisa dibilang atau kurang baik, antara guru dan murid putus. Putusnya apa? Guru tak membuka diri untuk menerima nasihat atau kritik. Seharusnya apa? Ya guru ustaz tuh bilang, Bapak, Ibu, jemaahku. Nah, apa? Mana tahu ada begini-begini? Tolong ingatkan. Supaya nggak lupa diri. Supaya nggak terlanjur. Kalau misalnya fatwa itu salah, nggak jadi amal. Dicabut cepat-cepat. Jarang yang buka kayak gitu.
Murid, jamaah pun harus siap, diarahkan. Jangan malah musuhi mu'alim atau musuhi guru. Kor sekali ya mu'alim tuh. Oh, enggak lah, ngaji malam Senin. Ya. Bersyukurlah kita kalau masih terasa kaji itu, keras, kaget. Itu tanda hati hidup. Itu sebenarnya yang kita cari orang kayak gitu. Nyenggak kita, terkejut awak kan? Jadi orang terkejut kan nggak ngantuk ya kan? Nah itunya. Jadi kalau kita pun tak terkejut-kejut, mungkin ngantuk hati kita, tak tidur. Dipertanyakan. Ya. Sampai ada, saya dulu ngisi. Apa? Mualim kalau ngomong banyak kali, nya. Itu murid. Oh iya, ya udah. Akhirnya sampai dinasihatkan. Ada orang tua lah. Ustadz begini. Tapi Ustadz, ada satu Ustadz kalau bicara ada itulah Pak, belum bisa hilang saya bilang. Jadi sudah 2 kali diingatkan. Pertama sama yang muda, mungkin agak meremeh, agaan. Mungkin ya secara nafsu gitu ya. Ya, buruknya lah ini. Lalu diingatkan lagi sama yang tua. Apalagi sudah 2 kali diingatkan, berubahlah. Asal mau bilang ada berhenti agaan. Jangan berhenti. Alhamdulillah ada perubahan. Mungkin berulang ada juga, tapi tidak sebanyak yang dulu-dulu nya itu. Nah, itu diantara. Ya, dan lain-lain lah. Jadi saya ingin gitu ya. Kalau ulama-ulama dulu, jangankan apa, Imam Ahmad bin Hambal dites gini. Imam, nanti siang ke rumah ya. Iya. Nah, ini anak muda ini. Ya, didatangi sama Imam Ahmad. Assalamualaikum. Nggak berjawab. Tak terbuka tuh pintu. Dah balik. Besok jumpa lagi dipesani. Mualim, besok ke rumah ya. Iya. 2 kali baru 2 kali. Ya kan? Datangin. Assalamualaikum. Tak berjawab, apalagi berbuka pintu. Kapok? Enggak. Akhirnya anak muda ini minta maaf Imam begini-begini. Enggak apa-apa, enggak ada masalah sama kau. Ya, aku cuman apa? Coba melaksanakan perintah Allah. Apa? Memenuhi undangan. Kalau Nabi yang nyuruh berarti Allah nyuruh kan? Aku cuman melaksanakan itu, sama kok nggak apa-apa. Jadi apa? Nggak marah Imam Ahmad. Kita cemana? Pak Isa cemana? Jamin. Jamin tak mau yang ketiga kali. Ya, jamin mungkin tak bercakap sebulan sama orang itu. Kurang ngajar macam-macam ya kan. Nah, itu akhlak salaf itu. Ulama-ulama dulu itu. Maka kalau saya modelnya kayak gitu. Soal terima nggak terima nanti. Diingatkan alhamdulillah. Kan macam-macam nih tipe guru ya. Nah, cuman itu tadi. Tengok-tengok. Nah, momennya gimana? Ada dapat dari Ustadz Nazaruddin sana. Mana? Brian. Nah, itulah kalau cerita sama senior nih enak, banyak ilmu. Nah, cemana tentang Tuan Guru Suman. Nah, tempat kami sana. Begini. Tuan, cemana lah kami nurut Tuan. Nah, kalian tuh kayak kayu bakar. Berserak, akulah pengikatnya. Tuh, jadi akulah yang menyatukan. Kalian lah itu. Nah, terus saya bilang, ada nggak nanya siapa pengganti? Aku nggak berani jang katanya. Tapi ada juga yang berani. Nah, ada yang berani. Tuan, maaf Tuan, sepeninggal Tuan nanti, siapalah ganti Tuan? Apa jawaban Tuan itu?
tak ditunjuknya. Kenapa? Guru bijaksana kayak gitu. Mungkin juga ada yang lain pas hadir. Makanya jawabannya si anu enggak begitu. Kenapa? Mungkin waktu itu ada yang hadir yang lain beserta sama yang bertanya ini. Apa jawaban tuan tuh? Nanti dinampakkan Allah itu. Jadi yang tua nggak iri sama yang muda nggak iri sama yang tua. Setelah ditunjuk, Pak Isa katanya. Ya, iri apa ini? Aku kok enggak. Aku udah lama juga ngaji. Kenapa nggak ditunjuk? Lebih lama lagi. Ada. Itulah tengok ya. Ada yang ditunjuk. Kenapa? Karena mungkin yang hadir nggak banyak. Terus apa? Rasa guru itu layak mungkin dah. Kalau mana tahu aku begini-begini, ngaji lagi sama dia. Ada yang begitu. Dan itu enggak juga secara enggak ramai. Ya, itu. Jadi orang alim itu ada yang binasa dengan ilmunya. Na'udzubillah. Makanya saya wabil khusus doakan. Saya enggak malu minta doa sama jamaah. Kan gitu. Sering begini-gini. Tuh, masa mu'alim minta doa sama kami? Terbalik. Enggak. Sama siapapun enggak ada masalah. Ya. Siapa? Nabi ketika Sayyidina Umar mau haji atau umroh. Ya Umar, asyrikna fit du'a atau fi du'aika. Umar, kau kongsikan kami. Kata Rasul nih dalam doamu. Rasul juga kayak gitu. Apalagi awak. Jadi Masya Allah, kalau mau sombong ingat Rasul, kalau cerita payah, susah, derita ingat Rasulullah, dihina dipina orang ingat Rasulullah, biar adem hati kita. Itu aja. Semua kembali kaji itu ke Rasulullah. Mau apa penderitaan? Ya, ke Rasulullah lah yang hebat. Kemiskinan, Rasul sampai berutang. Nabi tinggal lapor aja seharusnya. Utsman, ini mertuamu bokek. Nya cair kan gitu ya? Enggak. Digadekan baju besinya sama Yahudi. Apa pula anggar-anggar kita? Jadi semua ke Rasulullah. Adem hati. Ya. Cerita Abu Hurairah gini. Kenapa Abu Hurairah? Tunjuk batu satu. Rasul tunjukkan dua. Itu ya. Malu kita. Kalau anggar-anggar derita. Ya Bu ya. Bu, usah cakap-cakap tetangga Bu ya, yang tak elok. Ayah si anu udah tak bekerja. Ini sah. Biar ibu ifah Bu, nggak usah curhat sama orang. Ya, itu ifah namanya. Nggak sampai keluar udah dalam rumah itu aja yang tahu. Kalau orang Melayu sana bilang nasi bendil. Nah di sini nasi apa namanya? Nasi tok. Apa namanya? Nasi bulat. Nasi bulat. Kayak bilang nasi bulat itu kepel-kepel bilang dia. Iya, bulat aja. Kami dulu udah ada nasi bulat dibulat-bulatin. Kasih garam, enak. Bulat juga dia. Sana Melayu sana bilang nasi bendil. Nasi tok. Tanpa kawan. Alah ya Allah, kalau dulu dikenang-kenang apa? Pulang sekolah, omak samanya masih di ladang. Apa? Ambil nasi, minyak bekas, jelantah, tabur garam. Nikmatnya. Kenapa? Lapar. Udah itu apa? Qanaah. Yang ada itu ya enak. Coba Anda sekarang. Kawan. Kenapa? Kita pun kayak gitu. Banyak kali ayam penyet, ayam geprek, ya, ayam apa aja lah, nengkek jadinya. Bini masak pun tak selera. Kenapa masak? Ya, seharusnya dinikmati dulu, dicicipin lah paling enggak. Ya Bu ya. Nanti tiap hari angin ayam geprek aja naik kolesterol. Salah juga Oma, salah juga Ibu. Jadi orang alim itu diingatkan bisa binasa dengan ilmunya.
Maka jikalau tiada orang yang tua, ya, maka jika tiada orang tua yang ruku dan orang yang khusyuk dan kanak-kanak yang sedang menyusu dan binatang yang berlapar-lapar, niscaya aku jadikan langit yang di atas kamu itu besi. Jadi kok nggak memandang itu, ada lagi binatang yang berlapar-lapar, ada lagi orang tua yang khusyuk, yang mau ibadah, ada anak-anak yang masih menyusu. Kalau tak pandang itu, kata Allah, ku jadikan langit itu besi. Apa? Tak bisa tembus hujan. Tak turun. Hah? Jadi apa? Banjir, syukur masih bisa banjir. Berarti langit masih tembus lagi. Masih mau hujan. Nanti dekat kiamat, tak hujan-hujan. Semana? Kering. Masing-masing lah, berbunuh-bunuhan lah mau mendapatkan makanan, minuman. Ini kan belum terjadi kan? Jadi nggak usah takut kali kiamat. Yang takut besok diumumkan. Innalillahi. Nah itu yang takut. Kiamat lama masih an. Ya, insya Allah nggak ngalami dajjal kita ini, insya Allah. Amin. Tapi kalau besok, lusa, sepekan lagi, ada jaminan kita nggak diumumkan di musola, di masjid? Nggak ada kan? Ya udah. Itu takut. Jadi kalau nggak memandang itu, kata Allah, ya, ku jadikan langit itu besi. Tiada turun daripadanya hujan. Dan aku jadikan bumi itu soffan. Apa ya? Keras. Tiada suatu pun tumbuh atasnya. Nah, batu, semana? Ya. Dan aku jadikan tanah itu akan habu. Kalau abu itu apa? Kan meresap terus ya, nggak bisa nahan air. Nah di situ apa? Ada yang bahasa Indonesia apa sopan-sopan itu? Itu sofa. Ini sofan. Itu apa? Latihannya. Tak nampak. Ada. Iya, tapi arahnya ke sana lah, keras, ya, atau pecah. Pecah. Jadi, pecah. Tak bisa apa? Air terus ke bawah terus, tak tertampungnya. Atau abu, jadi abu, ya. Jadi apa? Ya lolos saja, nggak bisa nangkap air, nggak bisa menahan air. Tak bisa tumbuh, kering aja dia kan. Berabu. Dan tiadalah aku turun atas kamu daripada langit akan setitik hujan pun. Na'udzubillah. Jadi bersyukurlah kita. Ya, ancaman Allah ini belum terjadi pada kita. Jadi kalau pun banjir, ya musibah ya, sebagian, tak semuanya. Tapi kalau sudah tak turun hujan, sama sekali semuanya kena kan? Nah udah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kemarau sama banjir, lebih hebat mana? Lebih luas mana? Kemarau. Ya, dibanding banjir. Kenapa? Sumbernya dari atas kalau kemarau itu. Tapi kalau banjir, ya walaupun dari atas, ya tak semua kena. Tapi kalau kemarau, itu saya pernah naik ke Penen 7 kilo dari Biru-Biru. Itu kalau kering katanya, kering. Pohon-pohon tuh kayak ya tidak layu. Tapi kalau udah bagus, ya dari celah-celah tanah tinggi itu, ya dari akar-akar itu jalan tuh banjir, air ngalir aja. Nah itulah. Tapi kalau sudah kemarau, kering, ya gersang. Itu padahal dataran tinggi. Dan tiadalah aku tumbuhkan bagi kamu bumi itu akan suatu biji jua pun, dan aku tuangkan atas kamu itu akan azab. Na'udzubillah. Jadi
itu saja pun hujan nggak turun-turun sudah azab. Ya, tanaman nggak tumbuh lagi, apalagi memang azab bentuknya mahdoh, asli azab. Ini ajalah COVID ini. Wallahu alam lah apa di balik ini, yang masing-masing lah ini segala macam. Tapi buat orang terganggu, nggak nyaman, nggak enak. Ya kan? Ada yang ketakutan sekali. Alhamdulillah, kita dilindungi oleh Allah dari ketakutan yang berlebihan. Itu kita syukuri di Sumut ini. Nah, jadi demikian saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kaji pada malam hari ini. Amin. Akan datang pengajaran yang ke-14.